Welcome back to my channel, Cerita Roman. Selamat membaca. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat. Klik tanda lonceng supaya dapat pemberitahuan selanjutnya. Oke. Bab 221. Lalu orang-orang dari aliansi farmasi ini melontarkan kata-kata kasar dan pergi dengan marah. Nara ingin menghentikan mereka tetapi dicegah oleh Reva. Biarkan mereka pergi. Nara tampak khawatir dan berkata, "Reva, mereka itu aliansi farmasi." Petik 2. Dan kebanyakan institusi medis yang ada di Provinsi Yama adalah anggota mereka. Jika mereka sengaja mempublikasikan bahwa mereka akan memboikot kita maka nantinya itu akan sangat merepotkan. Petik 2. Seharusnya berbicara dengan baik kepada mereka juga tidak apa-apa meskipun kita tidak mau bergabung dengan aliansi farmasinya. Reva menggelengkan kepalanya dan berkata, "Tidak ada gunanya." Petik 2. Aliansi farmasi ini dengan jelas ingin mengeruk keuntungan dari bisnis kita. Jika kau memohon kepada mereka, mereka malah akan mengira kita terlalu lemah dan mudah diintimidasi. Dengan begitu mereka juga akan semakin ngelunjak. Lalu Nara bertanya dengan gugup, jadi apa yang sebaiknya kita lakukan?" Reva terkekeh dan berkata, "Kau tak perlu khawatir. Aku akan mencari jalan keluarnya. Ayo kita selesaikan dulu masalah yang ada di depanmu." Lalu Nara menatap Reva dan merasa jauh lebih tenang. Meskipun dia tidak tahu apa yang akan dilakukan Reva tetapi dia benar-benar percaya kepada Reva sekarang. "Oh ya? Ngomong-ngomong, bagaimana dengan pembangunan pabrik baru kita?" tanya Reva. Karena perusahaan telah menandatangani sejumlah besar proyek sehingga pabrik yang sebenarnya sudah dimiliki tidak mampu lagi memenuhi kebutuhan produksinya. Oleh sebab itu Farmasisu membeli sebidang tanah dan berencana untuk membangun pabrik baru untuk memperluas bisnis mereka. Lalu Nara tersenyum dan berkata, "Semuanya berjalan dengan baik." Petik 2. Konstruksinya juga sudah dimulai. Seharusnya kurang dari setengah tahun, pabrik baru kita sudah jadi dan bisa digunakan. Reva mengangguk. Dia berencana untuk memindahkan Tiger ke pabriknya yang baru untuk mengawasi proyek. Lagi pula dengan proyek besar seperti itu bisa dipastikan mereka akan bertemu dengan beberapa bajingan lokal yang akan meminta jatah dan hal ini tidak akan bisa dihindari. Tetapi jika ada seseorang yang bisa menangani masalah ini maka dia juga tidak perlu khawatir dengan masalah sepele ini. Namun, Reva tidak berani langsung meminta Tiger pindah ke sana. Karena jika sampai hal ini ketahuan oleh Axel dan Alina, mereka pasti akan berpikir bahwa dia ingin meraup keuntungan dari proyek ini sehingga sengaja mengatur temannya untuk pergi ke sana. Dan tentu saja hal ini pasti akan menimbulkan keributan yang baru lagi. Orang-orang dari aliansi farmasi itu setelah keluar dari perusahaan Farmasisu langsung pergi ke beberapa institusi medis di kota Carson. Semua institusi medis ini telah bergabung dengan aliansi farmasi ini sebelumnya. Dan saat para bos itu melihat Johan yang datang, mereka langsung mengangguk dan menundukkan kepala mereka dengan hormat. Lalu Johan pun memberitahukan kepada mereka garis besar ceritanya dan mengatakan bahwa dia ingin menargetkan perusahaan Farmasisu. Bos-bos ini juga sangat antusias ketika mendengar ucapan Johan. Selama beberapa waktu ini Farmasisu sangat populer. Sehingga mereka semua juga tahu bahwa Farmasisu telah menandatangani proyek senilai $3 miliar. Dan bos-bos ini masih memikirkan cara untuk mendapatkan keuntungan dari perusahaan Farmasisu. Tetapi karena mereka tidak memiliki kekuasaan yang cukup sehingga hanya dapat menginginkannya saja. Sekarang dengan orang-orang dari aliansi farmasi berada di sini, mereka akan dapat membantu bos-bos ini mencapai keinginan mereka dan semua orang juga pasti akan mendapatkan keuntungannya. Lalu salah satu bos itu berkata dengan suara rendah, "Meregata, industri Farmasisu sekarang begitu kaya dan kuat, aku khawatir kita tidak dapat menangani mereka dengan metode biasa." Petik 2. Lebih baik kau langsung menanganinya dari aliansi farmasi saja. Langsung berikan instruksi kepada semua institusi medis di Provinsi Yama untuk menurunkan semua obat-obatan yang diproduksi oleh Farmasisu. Petik 2. Dengan begitu, kita dapat menghentikan bisnis mereka sampai ke akar-akarnya.
Dan si gadis muda bermarga Su itu pasti akan tunduk dan patuh. Meregatta mengernyitkan keningnya dan berkata, sembarangan saja. Apakah kau kira aku tidak tahu metode ini? Aliansi telah meminta aku untuk menangani farmasi Su. Jika aku pulang dengan tangan kosong bukankah itu akan sangat memalukan? Karena aku sendiri yang telah datang ke sini secara pribadi jadi aku sendiri juga yang harus menangani jalang itu. Petik 2. Dan kalian semua paling memahami kota Carson ini. Coba pikirkan cara terbaik apa yang bisa digunakan untuk menghadapi mereka. Beberapa bos itu saling menatap dan berpikir sejenak. Kemudian salah satu dari mereka berbisik, bagaimana jika kita mulai dengan lokasi pabrik baru farmasi Su yang sedang dibangun itu. Jangan lupa like, dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 222. Johan langsung terkejut dan bertanya, lokasi pabrik baru apa? Lalu pria itu berbisik, lokasi pabrik baru farmasi Su. Meregatta, kau adalah orang terpandang dalam keluarga Regatta di ibu kota provinsi. Petik 2. Kau dapat menemui beberapa orang terpandang di provinsi Yama untuk membuat pembangunan pabrik baru mereka tidak dapat dilanjutkan. Di satu sisi ini akan menguras waktu dan uang mereka. Petik 2. Dan di sisi lainnya mereka tidak dapat memproduksi pesanan yang telah ditandatangani oleh mereka sehingga nantinya mereka harus membayar ganti rugi. Petik 2. Dan aku jamin tak seberapa lama, si jalang itu pasti akan patuh. Mata Johan langsung berbinar dan berkata, bagus juga idemu. Boleh dicoba. Petik 2. Baiklah. Kalau begitu jalankan seperti itu saja. Kalian semua tanganilah masalah ini untukku. Dan terus perhatikan beritanya. Lakukanlah dengan tenang dan percaya diri. Apapun yang akan terjadi, aku akan selalu mendukung kalian. Beberapa bos itu langsung merasa senang sekali. Dengan adanya keluarga Regatta sebagai pendukung mereka, apalagi yang perlu mereka takutkan. Pada siang hari, Nara sedang makan dengan Reva ketika tiba-tiba sekretarisnya berlari masuk dengan ekspresi khawatir, Direktur Su, Tuan Li, ada kabar buruk. Ada kecelakaan di lokasi pembangunan pabrik baru. Reva langsung mengernyit. Keluarga Regatta baru saja pergi ketika kecelakaan itu terjadi di lokasi konstruksi. Dan dia langsung teringat dengan keluarga Regatta. Raut wajah Nara langsung berubah dan bertanya, ada apa? Sekretaris, beberapa orang datang dan mengatakan bahwa lokasi pembangunan pabrik baru kita telah mempengaruhi feng shui rumah mereka sehingga membuat keributan di sana. Petik 2. Mungkin karena cuacanya panas sehingga semua orang begitu emosi. Dan mereka semua mulai berdebat dan bertengkar setelah mengucapkan beberapa kata. Petik 2. Pihak mereka ada seseorang yang terluka dan sekarang telah diantar ke rumah sakit. Tiba-tiba Nara merasa panik. Dulu dia juga pernah menjalankan bisnis seperti ini tetapi belum pernah menemui hal seperti ini. Dia tidak tahu bahwa lokasi pembangunan pabrik akan menghadapi begitu banyak masalah. Lalu bagaimana situasinya sekarang? Tanya Nara dengan nada mendesak. Sekretaris, lokasi konstruksi sekarang dikelilingi oleh sekelompok orang dan kita tidak diizinkan untuk melanjutkan pekerjaan pembangunannya. Ada banyak peralatan teknik kita yang telah dipindahkan. Petik 2. Manajer kita yang bertanggung jawab atas proyek pembangunan ini juga telah dibawa ke rumah sakit oleh orang-orang itu. Mereka bilang nyawa harus diganti dengan nyawa. Petik 2. Nara langsung cemas dan berkata, bukankah hanya satu orang yang terluka? Mengapa masalahnya menjadi besar? Sekretaris itu tampak ragu-ragu sejenak dan berkata, Direktur Su, aku dengar orang-orang itu adalah para bajingan lokal. Petik 2. Sepertinya sengaja membuat keributan untuk meminta jatah. Begini saja Direktur Su, bagaimana jika aku pergi ke lokasi konstruksi dulu kemudian aku akan melaporkannya kembali kepadamu secara detail. Petik 2. Lalu Nara mengangguk. Setelah sekretaris itu pergi lalu Reva menatap Nara dan berkata dengan lembut, Nara, bagaimana jika aku pergi melihatnya? Petik 2. Nara menggelengkan kepalanya, jangan pergi. Situasi lokasi konstruksi lagi kacau sekarang. Jika kau pergi ke sana mungkin malah akan menjadi lebih merepotkan.
Petik 2. Bagaimana jika para bajingan itu menyakitimu lagi? Reva tersenyum dan berkata, menyakitiku. Tidak semudah itu. Nara memutar bola matanya ke arahnya dan berkata, pokoknya kau tidak boleh mengambil resiko. Petik 2. Sekarang kembalilah untuk bekerja. Aku akan menangani masalah ini. Kemudian Reva terkekeh melihat Nara yang sangat peduli padanya sekarang. Lalu dia mengucapkan selamat tinggal kepada Nara. Tetapi alih-alih pergi ke rumah sakit, dia malah langsung mencari Tiger. Jika mereka ingin bermain kucing-kucingan dengan maka harus dilihat apakah mereka mampu. Setelah lebih dari 1 jam akhirnya sekretaris itu kembali. Ternyata situasi di lokasi konstruksi lebih rumit daripada apa yang dibayangkan oleh Nara. Orang-orang itu langsung mensabotase lokasi konstruksi dan tidak memperbolehkan mereka semua bekerja. Dan mereka semua adalah sekelompok bajingan. Saat pihak Nara memanggil polisi ke lokasi konstruksi, para bajingan itu pun langsung bubar. Tetapi ketika polisi sudah pergi, mereka semua kembali lagi untuk mensabotase lokasi konstruksi. Sehingga lokasi konstruksi ini sama sekali tidak bisa berjalan. Nara tampak cemas karena investasinya di lokasi konstruksi ini memakan biaya yang cukup besar. Jika tidak dapat diselesaikan dengan tepat waktu maka farmasi Su akan kehilangan banyak uang. Dan yang paling penting adalah tujuan dibangunnya pabrik baru ini sebenarnya untuk mengejar produksi pesanannya. Jika pabrik baru ini tidak dapat diselesaikan sesuai jadwal maka proyek $3 miliar yang sebelumnya mungkin tidak akan bisa selesai sesuai jadwal. Dan pada saat itu, hanya dengan membayar kompensasi kelalaian saja sudah dapat membuat perusahaan farmasi Su bangkrut. Tetapi sekarang mereka juga tidak bisa melakukan apa-apa terhadap lokasi konstruksi itu. Jangan lupa like dan subscribe, agar admin lebih semangat untuk menyajikan kontennya. Bab 223. Dan saat Nara sedang memikirkan masalah itu, tiba-tiba Alina meneleponnya lagi dan bertanya, Nara, apa yang terjadi dengan gelang giok itu? Petik 2. Apa yang dikatakan oleh keluarga Meng? Reva sudah pergi untuk mengakuinya, kan? Jadi seharusnya sekarang sudah tidak ada hubungannya lagi dengan keluarga kita, kan? Petik 2. Mendengar ucapan Alina hampir saja membuat Nara menangis. Kedua orang tuanya ini terlalu egois. Mereka sama sekali tidak bertanya bagaimana keadaan Reva. Mereka hanya memikirkan apakah masalah ini akan melibatkan mereka. Lalu Nara menggertakkan giginya dan berkata, aku tidak tahu. Alina langsung cemas dan bertanya, bagaimana mungkin kau tidak tahu? Petik 2. Memangnya kau tidak bertanya kepada Reva? Kalau tidak kau bisa langsung tanyakan kepada Nyonya Meng. Kau ini, mengapa sama sekali tidak khawatir terhadap masalah ini? Petik 2. Nara tampak gemetar karena marah lalu berkata dengan penuh emosi, Ma, bisa tidak kau mengkhawatirkan hal yang lebih serius? Sekarang farmasi Su masih tetap dapat bertahan atau tidak saja masih menjadi pertanyaan. Bisa tidak kau jangan membuat ulah lagi? Lalu Alina langsung gugup dan bertanya, ada apa? Apakah Reva telah gagal menangani masalah ini dengan keluarga Meng sehingga keluarga Meng harus mencari masalah dengan kita? Petik 2. Aduh, bagaimana ini sekarang? Apa yang harus kita lakukan? Farmasi Su itu adalah hasil kerja keras keluarga kita. Jika sampai hancur, bagaimana? Bagaimana dengan kelangsungan hidup kita? Lalu Nara penuh amarah berkata, cukup sudah. Berhentilah berbicara. Kapan aku mengatakan masalah Reva? Petik 2. Sekarang ini adalah masalah kita sendiri. Alina langsung terkejut dan berkata, ada apa dengan kita? Nara lalu menceritakan masalah lokasi pembangunan pabrik baru itu dengan penuh emosi. Setelah Alina mendengarkan ceritanya dia langsung tercengang. Apalagi dia pernah bekerja di perusahaan untuk beberapa waktu jadi dia cukup memahami pentingnya pembangunan pabrik baru. Lalu apakah ada solusi untuk masalah ini? Tanya Alina dengan cemas. Dan Nara pun menjawab dengan marah. Bagaimana aku tahu? Sudahlah, aku sedang sibuk. Aku tidak bisa berbicara denganmu lagi. Setelah menutup teleponnya, Alina menatap Axel yang berada di sebelahnya dengan cemas. Apakah kau mendengar apa yang baru saja terjadi?
Menurutmu sebaikannya bagaimana? Tidak mudah bagi keluarga kita yang telah berjuang sampai sekarang. Jika ada yang tidak beres dengan pabrik baru itu, maka mau tidak mau kita harus membayar ganti rugi atau sejenisnya. Kalau begitu, bukankah kita semua akan hancur? Mengapa begitu sulit untuk melakukan bisnis? Alina berkata dengan suara terisak. Axel berkata dengan tenang, masalah seperti ini cukup wajar kok. Petik 2. Dulu ketika pabrik lama dibangun, bukankah juga disabotase oleh seseorang? Sebenarnya orang-orang ini hanya ingin meminta jatah dan uang saja. Petik 2. Nanti berikanlah beberapa proyek kecil kepada mereka dan orang-orang ini pasti akan berhenti merusuh. Yang paling penting adalah bisa menemukan seseorang yang cukup handal untuk menangani masalah ini. Petik 2. Dan pada saat ini Hana baru saja keluar dari kamarnya lalu berkata, "Pa, Ma, serahkan masalah ini pada Hiro." Hiro dulu bekerja di bidang teknik dan sering keluar masuk dengan bosnya. Dia sudah sering bertemu dengan masalah seperti ini. Dia juga sering membantu bosnya menangani masalah seperti ini, sangat mudah. Mata Axel langsung berbinar dan berkata, "Idemu ini boleh juga." Petik 2. Cepat telepon Hiro dan minta dia cepat pulang setelah selesai membeli sayuran. Minta dia untuk menyelesaikan masalah ini. Lalu Hana langsung menelepon Hiro dan tak butuh waktu lama bagi Hiro untuk kembali dengan setumpuk kantong-kantong belanjaannya. Seharian ini Hiro telah begitu sibuk mencuci dan memasak yang membuatnya begitu sengsara. Dan akhirnya kesempatan yang ditunggu-tunggu telah datang. Jadi dia langsung meletakkan semua barang-barang belanjaannya itu dan segera melakukan pekerjaannya. Pada sore hari, Nara juga sedang menangani masalah ini, tetapi kemajuannya begitu-begitu saja. Sehingga dia tidak punya pilihan lain selain menelepon Reva. Kemudian Reva bergegas datang ke perusahaan. Di depan pintu dia bertemu dengan Axel, Alina dan Hana yang juga kebetulan datang ke sana. Hana dengan tampangnya yang arogan melirik Reva dari sudut matanya. Alina mengernyitkan keningnya dan berkata, "Reva, mengapa kau berada di sini? Bukankah kau sedang pergi ke rumah keluarga Meng? Bagaimana situasinya sekarang? Apa yang dikatakan oleh keluarga Meng?" Reva terdiam beberapa saat dan melihat ekspresi Alina yang seperti menunjukkan bahwa dia belum cukup puas jika Reva belum masuk ke penjara. Bersambung di channel cerita roman selanjutnya. Jangan lupa like, komen, share, dan subscribe. Novel Menantu Dewa Obat.